Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biyadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وأما الحب في الله وهو من أشرف المقامات وأرفعها. Adapun cinta kepada Allah atau karena Allah itu termasuk makom yang paling mulia dan paling tinggi. Cinta kepada Allah itu makom yang paling mulia dan paling tinggi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu mereka lebih cinta kepada Allah dibandingkan orang-orang kafir mencintai berhala-berhala sembahan itu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dan Allah akan mendatangkan sekelompok orang yang oleh Allah, yang Allah mencintai mereka dan mereka cinta juga kepada Allah. Jadi kalau orang-orang beriman itu tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah mengatakan Allah akan mendatangkan sekelompok orang yang mereka itu dicintai Allah dan mencintai Allah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salah satun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Ada 3 hal kalau orang itu di dalam dirinya kalau orang itu man kunna fi ajata bina. Kalau orang itu memiliki maka dia akan menemukan manisnya iman. Ada 3 hal kalau orang itu punya, atau orang itu 3 hal itu ada dalam diri seseorang. Ada 3 hal, kalau 3 hal itu ada di dalam diri seseorang, maka orang itu akan menemukan manisnya iman, enaknya iman, nikmatnya iman. Isime kana ya rafa ya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma al-hadis. Yaitu kalau dalam diri orang itu Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dibandingkan selain keduanya, dibandingkan yang lainnya. Kalau yang paling dicintai itu Allah dan Rasul-Nya dibandingkan yang lainnya, maka akan merasakan nikmatnya iman. Al-hadis, hadisnya diteruskan sendiri, masih ada terusannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ahibbullaha lima yaghdukum.
bihi min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillahi. Kalian cintalah kepada Allah sebab Allah lah yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kalian. Dan kalian cintailah diriku Rasulullah sebab cinta kalian kepada Allah. Kalian cintalah kepada Allah karena Allah lah yang memberi nikmat-nikmat kepada kalian. Dan kalian cintalah kepadaku, kepada Rasulullah, sebab kecintaan kalian kepada Allah. Wa ma'nal hubbi lillahi ta'ala, adapun maknanya cinta kepada Allah ta'ala, mailun wa ta'allukun wa ta'alluhun. Yajidu al-ngabdu fi qalbihi ina dalikal janabi al-aqdasi ar-rafingi maskhuban binihayati taqdisi at-tangzihi wa ghayati ta'zimi wal haibati lillahi ta'ala, dan seterusnya. Adapun makna cinta kepada Allah Ta'ala itu adalah condong dan tergantung dan ini bingung yang ditemukan seseorang di dalam hatinya, merasakan zat yang maha suci yaitu Allah yang maha tinggi, disertai dengan nihayati taktis, puncaknya memahasucikan, watangzihi, dan memahabersihkan, wawayat ta'zimi, dan puncaknya mengagungkan, wal haibati, dan puncaknya rasa haibah, ngeri kepada Allah Ta'ala. La yukhalitu syai'un min khawatirit tasbihi, tidak tercampur sesuatu di antara kotoran-kotoran yang bisikan-bisikan yang menyerupai. Wala yumazijuhu syai'un min auhamit takyifi, dan wala yumazijuhu syai'un min auhamit takyifi ta'ala ta'ala Allahu ngandalika nguluwan kabiran, dan tidak tercampur sesuatu di dalam angan-angannya, tidak mencampurkan sesuatu di dalam angan-angannya kepada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Nabbahna ala hadhihi ala hadha lianna jadi yang namanya cinta Allah itu hati condong, hati tergantung, hati merasakan bingung. Maksudnya bingung itu ya khawatir atau takut kepada zat yang maha suci, yang maha tinggi yaitu Allah, disertai dengan puncak penyucian dan pembersihan dan pengagungan dan haibah. Jadi memahasucikan Allah, menyembah Allah itu dengan tingkatan puncak, mengagungkan Allah, memahabersihkan Allah dengan tingkatan puncak. Hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Tidak tercampur sesuatu yang menyerupai hal itu. Tidak ada angan atau pikiran selain kepada Allah. Jadi semua yang ada hanya Allah di dalam hati orang itu. Itu namanya cinta kepada Allah. Cuma ngaku, aku cinta Allah. Nah, itu cuma omong.
Nah, puncak cinta itu kan kepada Allah. Kalau cinta yang lain-lain itu kan di bawah, hanya sedikit saja. Nabbahna ala hadza, aku ingatkan mengenai hal ini. Di anna ba'dal ammatil ladina la basaira lahum idza sami'u bi ahwali ahlillahi wa bi adwaqihim fi mahabbatillahi qattas biku ila qulubihim wa afhamihim wasawisun wa auhamun azimatul khatari sadidatul darari. Aku jelaskan mengenai hal tersebut di atas ini, sebab di antara kebanyakan manusia itu yang tidak punya basair, yang tidak punya ilmu, ketika mereka mendengar keadaannya ahlullah, pecinta Allah, wa udhagihim, dan rasa enaknya mereka di dalam mencintai Allah, itu terkadang di dalam hati orang-orang bodoh itu ada wasawis, ada bisikan-bisikan yang menyesatkan, ada kesalahpahaman yang sangat besar, kekhawatirannya, dan sangat berbahaya. Jadi orang maknanya cinta Allah itu seperti itu. Nah, ini oleh Al-Habib Muhammadullah bin Ali Al-Haddad dijelaskan, karena banyak orang itu kalau mendengar orang-orang cinta Allah itu mereka memfitnah, salah paham, menganggap gila, menganggap tidak masuk akal, malah menganggap sesat. Ya macam-macam, makanya wali itu kan ada yang secara zahir itu goncang, aneh-aneh, Mbah Tohari, Habib Syekhon, macam-macam lah. Perilakunya ada yang aneh-aneh, Gusmi. Ada juga yang biasa, Mbah Kidalhar, Tucongol misalnya, dan yang lain Geokhid, Yedim, guru sekumpul, macam-macam. Ada yang gejolaknya itu kelihatan secara zahir, sehingga karena orang cinta itu kan ya lain dengan orang yang tidak cinta. Karena orang itu jatuh cinta kepada lawan jenis, padahal itu cuma cinta yang sepele itu aja kelihatan beda. Misalnya Kang Margi jatuh cinta karo Partini misalnya, itu kelihatan di wajah Kang Margi itu. Oh, ini lagi jatuh cinta, lagi gandrung. Wah, mendengar kata Partini, wah, merah jambu, ini apa? Pipi atas ya apa? Misalnya, warah kucingnya Partini ya, jadil. Itu cinta yang kecil, apalagi cinta kepada Allah. Objeknya itu Allah, itu objeknya cuma makhluk kepada makhluk aja bisa begitu. Apalagi makhluk kepada Khalik, makhluk kepada Allah pencipta ya. Summa anaman yasduku fi mahabbatillahi ta'ala,
Tangahu dzalika ila isarillahi ala ma siwahu. Wa ila tasmiri li suluki sabili qurbihi waridahu wa ilal jiddi fi ta'atihi wa badlil istita'ati fi khidmatihi wa tarkima yusgilu ngan dzikrihi husni muamalatihi min kulli syai'un. Kemudian orang yang benar-benar cinta kepada Allah itu, maka cintanya kepada Allah itu akan mengajak orang itu untuk selalu memilih Allah dibandingkan yang selain Allah, untuk menyingsingkan lengan baju, merambah jalan pendekatan kepada Allah dan kepada ridha Allah, dan menarik orang itu untuk sungguh-sungguh di dalam mentaati Allah dan mencurahkan segenap kekuatannya di dalam berkhidmat kepada Allah, serta meninggalkan apa saja yang melalaikan dari mengingat Allah dan dari membaguskan pergaulan kepada Allah, Jadi cinta Allah yang benar, rasa cintanya itu membuat orang itu menomorsatukan Allah dibandingkan yang lain. Kemudian membuat dia bersemangat menempuh jalan pendekatan diri kepada Allah dan mencari ridha Allah, dan bersungguh-sungguh mentaati Allah karena cinta, dan mencurahkan segenap kekuatan dalam melayani Allah, serta meninggalkan apa saja yang membuat lalai dari mengingat Allah, dan meninggalkan apa saja yang membuat lalai dari membaguskan pergaulan dengan Allah. Wa min a'zami ma yadullu ala mahabbatillah husnul ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal paling besar yang menunjukkan kecintaan kepada Allah adalah bagusnya mengikuti Rasulullah atau selalu mengikuti Rasulullah. Tanda terbesar dari cinta Allah itu adalah orang itu berusaha sebaik-baiknya mengikuti Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, ini Rasulullah disuruh mengatakan itu, yang di kitab itu pertama orang-orang Yahudi, mereka mengaku cinta Allah tapi tidak mau ikut Rasulullah. Kemudian berlaku umum, katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Kalau kalian mengikutiku, mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah juga akan mencintai kalian.
Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu ghafurun rahimun, maha mengampuni dan maha mengasihi. Nah, cinta kepada Allah itu secara ringkas diterangkan Al-Habib Abdullah bin Alwi seperti itu. Nah, cinta itu kan tidak, kalau cinta itu benar ya nanti akan membuat orang itu seperti itu tadi. Tanda terbesarnya adalah berusaha sebaik mungkin mengikuti Rasulullah. Nah, supaya bisa mengikuti Rasulullah kan harus tahu ilmunya. Kalau dulu zaman Rasulullah tinggal melihat Rasulullah, mendengar, taat, selesai. Nah, sekarang kan jaraknya dengan Rasulullah sudah berabad-abad, ya kita harus cari tahu. Nah. Jadi sekarang kan banyak orang ngaku cinta Allah begini dan tapi perilakunya tidak ada tidak mencerminkan sama sekali, itu palsu, itu disesatkan setan. Cinta Allah itu ya sibuk dengan Allah, tidak sibuk dengan yang lain. Nah, wa ammar ridho anillah, adapun ridho puas kepada Allah, fa huwa halun syarifun azizun, maka ridho kepada Allah itu adalah keadaan yang mulia dan syarif dan aziz, mulia dan tinggi. Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada orang-orang beriman di surga nanti, dan mereka pun ridha puas kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu untuk liman khasyiya rabbah, yang khusyuk kepada Tuhannya, kepada Allah. Ridha itu kurang lebih artinya puas, lega. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiyah falahur ridha, faman sakhita falau asukhtu. Sungguh jika Allah itu mencintai kaum, sekelompok orang atau seseorang, Allah akan memberi cobaan kepada mereka. Kalau mereka itu ridho, siapa yang ridho, maka dia memperoleh ridho. Siapa yang marah, dia juga dapat marah. Allah itu kalau cinta kepada orang itu memberi cobaan. Kalau siapa yang ridho dengan cobaan itu, ya Allah ridho, dia dapat ridho orang itu. Kalau marah, ya dia dapat marah juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Innallaha bihikmatihi ja'ala ar-rauha wal faraja fil yakini warridha wa ja'ala ad-dhiqa wal haraja
fisyaki wasukhti. Sungguh Allah itu dengan hikmahnya menjadikan rasa enak dan gembira itu ada di dalam yakin dan ridho. Orang itu kalau yakin dan ridho maka enak dan gembira. Yakin kepada Allah, ridho kepada Allah, maka enak dan gembira. Dan Allah menjadikan ad-dhiqa wal haraja, kesempitan dan kesusahan di dalam keraguan dan marah. Allah itu menjadikan kesempitan dan kesusahan itu di dalam ragu dan marah. Jadi kalau orang itu ragu ya nanti terasa sempit, terasa susah. Orang itu kalau marah itu ya terasa sempit, terasa susah. Kalau kepengen enak dan gembira, yaitu yakin kepada Allah, ridha kepada Allah. Ridha itu tidak marah. Al-Hadis. Dawa iki tentang ridha. Insya dibalani wa amar ridha anillah ya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.